Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Asli dengan nomor induk mahasiswa 2052311034. Kelas BBS 2A. Di sini saya akan melakukan storytelling terkait dengan perjanjian Giyanti dan terbelahnya tanah Jawa. Oke, langsung saja. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Perjanjian ini lahir sebagai kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perdagangan Hindia Belanda atau disebut dengan VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan, yaitu di Desa Giyanti. Dalam pelafalan Belanda ia disebut sebagai Ianti, namun secara tertulis dia terbaca sebagai Giyanti. Tempat sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia. Di masa silam, perjanjian Giyanti dibuat untuk meredamkan api konflik yang terjadi secara berlarut-larut pasca perpindahan keraton Kartasura ke Surakarta. Api dari peristiwa Geget-Gegian ternyata belum mati, tepat di sumbernya. Dan pada saat itu Pangeran Mangkubumi yang membantu Pangeran Pakubuwono II untuk meredamkan api konflik tersebut, dan pada akhirnya mendapatkan hadiah dari Pakubuwono II berupa sebidang tanah, dan pada akhirnya luas tanah yang diberikan tersebut telah menjadi permasalahan karena tidak sesuai dengan keinginannya dan menimbulkan kecemburuan. Dan salah satu seorang pangeran mengeluhkan ketidakadilan terkait dengan hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal di Batavia tersebut lantas memberikan keputusan untuk pemerintahnya agar hadiah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Dan saat itulah pecah perang Mangkubumi, banyak prajurit Jawa Belanda tewas. Dan perlawanan tersebut mendorong seorang gubernur VOC, yaitu Harting, untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Secara tertutup, Harting melakukan perundingan bersama Mangkubumi, dan dalam berkali-kali melakukan perundingan, Harting sepakat dengan keinginan Mangkubumi yang juga hendak menguasai tanah Jawa. Dan pada 23 September 1754 nota kesepahaman antara Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III sebagai pengganti Pakubuwono II. Dan akhirnya pun Mangkubumi telah mendapatkan wilayahnya, dan pada tanggal 4 November 1754 Pakubuwono menyampaikan persetujuan terhadap hasil perundingan yang dilakukan oleh Harting dan Mangkubumi. Dan pada akhirnya seorang gubernur VOC yang bernama Jasop Musel itu mendorong terjadinya sebuah perjanjian yang disebut sebagai perjanjian Giyanti yang beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa yang menjadi dua bagian atau dikenal dengan Palian Nagari. Hal ini menjadi awal naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Nawowo Saidin Panotogomo Khalifatullah sejak ditandatangani perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755. Akan tetapi keterbelahan masyarakat Jawa tidak terjadi seketika selepas perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiring waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Pembagian ini sengaja diacak sehingga banyak wilayah-wilayah lain yang saling tumpang tindih. Ada beberapa wilayah Solo yang sekelilingnya wilayah Yogyakarta, ada wilayah Yogyakarta yang sekelilingnya wilayah Solo. Pasca perjanjian Giyanti, Raden Majapahit atau sering kita sebut sebagai Pangeran Sambernyawa masih saja melakukan pemberontakan. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan salah satu kelompok VOC, dan pada Februari 1756 ia juga hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun,
VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Samrinyawa mendapatkan sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta yang wilayahnya dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaraan. Dan akhirnya pun Pangeran Samrinyawa berjabah tahta dengan gelar Raden Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Loloro Joyo Misukso Sinopati ing Alogo Satya Ratu Mataram ing Nagari Surakarta Hadiningrat. Keterbelahan Jawa ini kemudian belum berhenti. Pada 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stafford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kasunanan Yogyakarta juga terbelah dengan adanya Paku Alaman. Dengan demikian tanah Jawa dibagi menjadi 4 pemerintahan, yaitu Surakarta, Yogyakarta, Paku Alaman, dan Mangkunegaraan. Masing-masing tumbuh dengan model dan orientasi politik yang berbeda, sehingga mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaraan menjadi situs cagar budaya, sedangkan Yogyakarta yang di dalamnya ada Paku Alaman menjadi daerah istimewa. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.